Pakai logika deh, anak 18 tahun ngebully orang 28 tahun. Itu emang bisa? Annyeonghaseyo, 친구들, 유솔캠입니다. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke guys, for this time kita akan membahas tentang hal yang lagi marak banget terjadi dengan kepada para idol K-pop dan juga aktor dari Korea sana, yang mana banyak dari mereka yang dituduh menjadi pelaku bullying. Dan bahkan selain dituduh menjadi pelaku bullying, ada juga nih dari mereka yang mengaku sebagai korban bullying. But wait, sebelum kita bahas hal tersebut bersama-sama, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku nih guys, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga nih guys sosial media aku, di Instagram itu ada @yusolkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @yusolkim2. Gak usah hamnida 친구들. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk informasi saja, kali ini kita akan ngebahas 3 orang idol dan juga aktor. Yang pertama di sini ada Jo Byung-gyu, yang kedua itu ada Park Ji-hoon, dan yang ketiga itu ada IU. Untuk pertama kita mulai dulu dari Jo Byung-gyu. Nah, seperti yang kalian tahu, pada tanggal 16 Februari yang lalu, Jo Byung-gyu ini diseret dalam kasus bullying seperti itu. Jadi ada seorang netizen yang telah membuat sebuah postingan di komunitas online yang menyebutkan bahwa dia ini merupakan teman sekolah dari Jo Byung-gyu semasa bersekolah di New Zealand atau Selandia Baru. Nah, netizen tersebut menuliskan bahwa semasa bersekolah dengan Jo Byung-gyu ini kayak sering ngebully dia gitu loh guys. Dan Jo Byung-gyu ini itu juga tidak sendirian ngebully orang tersebut. Jo Byung-gyu ini ngajakin 30 orang anak lainnya untuk ngebully dia. Dan nantinya 30 orang anak ini disuruh untuk ngejek-ngejek dia gitu loh guys. Misalnya kayak gini, kamu jelek ya, kayak gitu loh guys. Nah, melihat tuduhan yang diberikan kepada Jo Byung-gyu, banyak dari netizen di sini yang bertanya-tanya dan juga tidak percaya. Ini orang benar nggak sih? Atau cuma cari sensasi doang sama Jo Byung-gyu? Dan akhirnya agensi dari Jo Byung-gyu yaitu HB Entertainment telah mengambil tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh agensinya adalah untuk mencari tahu siapa dalang di balik hal tersebut. Dan nantinya mereka akan memberikan hukuman kepada orang tersebut. Dan ternyata nih guys, setelah dicari-cari tahu, akhirnya ketemulah siapa dalangnya nih guys. Dan ternyata orang tersebut akhirnya mengaku nih guys, bahwa dia ini bohong aja. Dan agensi juga udah merilis pernyataan sih guys. Pernyataannya perlu aku bacain? Ya perlu lah ya. Masa nggak dibacain? Oke, aku bacain aja ya pernyataan dari agensi Jo Byung-gyu. Kami mengambil tindakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran dan juga rumor jahat tentang aktor kami. Namun mengingat bahwa penulis merefleksikan tindakannya dan menyatakan ketersediaannya untuk mematuhi dan juga memberikan keringanan hukuman, kami di sini memutuskan untuk hanya menerima kesepakatan bahwa netizen tidak akan lagi membuat postingan palsu. Jadi sekarang udah clear bahwa orang yang nulis bahwa Jo Byung-gyu ini merupakan pembuli semasa sekolah itu adalah bohong semata, itu tidak benar, dan bahkan dia memohon sama agensi dari Jo Byung-gyu supaya diberikan keringanan hukuman. Tapi di sini agensi dari Jo Byung-gyu dengan besar hati memaafkan dia dan membuat keputusan supaya dia tidak menuliskan rumor yang palsu kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke aktor yang kedua. Di sini kita punya Park Ji-hoon, ex Won-na-One. Jadi kronologinya seperti ini guys. Ada seorang pengacara namanya adalah Ko Sung-woo, yang mana Ko Sung-woo ini itu bekerja di Gangnam LCC. Ini tempatnya besar banget loh guys. Jadi pengacara tersebut mengungkapkan nih guys, bahwa Park Ji-hoon ini telah dituduh melakukan perundungan semasa sekolahnya. Jadi kasus itu terjadi pada tahun 2017 setelah ada seorang netizen yang mengklaim bahwa dia ini merupakan korban dari Park Ji-hoon. Dan menurut pengacara tersebut, pembenci itu katanya mengklaim bahwa dia akan meludahi layar teleponnya nih atau layar apapun itu kalau dia ngelihat wajah dari Park Ji-hoon. Udah tahu dong cara ngeludahnya? Wih. Dan si basher atau netizen tersebut mengatakan nih bahwa Park Ji-hoon ini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena dia katanya akan membalas dendam kepada Park Ji-hoon atas tindakan yang Park Ji-hoon lakukan kepada dirinya semasa mereka bersekolah dulu. Intinya, dia akan membalas dendam untuk menjatuhkan Park Ji-hoon. Wih, sadis banget ya. Dan di sini sumber yang sama mengatakan bahwa Park Ji-hoon itu katanya pernah membuli dia di masa lalu. Namun, setelah polisi di sini melakukan penyelidikan secara menyeluruh, terungkap bahwa si netizen tadi yang menulis tentang hal tersebut itu katanya tidak ada hubungan sama sekali dengan Park Ji-hoon.
You know what I mean? Tidak ada hubungan. Yang dimaksudkan di sini adalah Park Ji-hoon dan dia itu bukan teman, bukan kenalan, bukan juga teman kelas, bukan teman sekolah. Intinya mereka itu tidak kenal sama sekali. Yang mungkin orang tersebut kenal Ji-hoon atau tahu Ji-hoon, sedangkan Park Ji-hoon ini tidak kenal ataupun tidak tahu menahu tentang orang tersebut. Ini orang siapa sih? Orangnya dari mana sih? Kok bisa ngaku-ngaku gitu? Aku pernah ngebully dia. Kayaknya Ji-hoon kayak bingung gitu ya. Pengen ketawa juga kayaknya, pengen ngakak juga ya. Melihat ada orang-orang yang mengaku telah dibully oleh dia semasa sekolah dulu. Dan kemudian pengacara dari Ko Sung-woo membocorkan bahwa pengkritik dari Park Ji-hoon sebenarnya adalah pria berusia 28 tahun, yang mana pria tersebut telah mengarang seluruh plot hanya untuk membuat keributan saja. Nah, pengacara melanjutkan bahwa netizen tersebut adalah orang kantoran biasa yang bahkan tidak tinggal di komunitas yang sama, di mana Park Ji-hoon itu tumbuh. Park Ji-hoon hingga saat ini belum merilis pernyataan resmi apapun terkait masalah tersebut. Namun diketahui bahwa Park Ji-hoon saat kasus tersebut pertama kali diajukan itu berusia 18 tahun. Jadi sekarang udah fix ya guys bahwa Park Ji-hoon ini tidak pernah membuli orang tersebut. Dan saat kasus tersebut, si Ji-hoon umurnya 18 tahun, sedangkan orang tersebut 28 tahun. Pakai logika deh, anak 18 tahun ngebully orang 28 tahun. Itu emang bisa. Kayak lemah banget dia ya dibully sama anak kecil gitu ya. Kayak gitulah intinya guys. Dan dia juga orang kantoran dan tempat tinggal juga nggak sama Ji-hoon. Gimana Pak Ji-hoon bisa ngebully dia? Cukup lucu juga ya ceritanya ya. Tapi masalah yang dia timbulkan juga sempat ngebuat ribut loh di kalangan para penggemar. Jadi banyak penggemar yang khawatir dengan Ji-hoon. Apakah Ji-hoon emang benar-benar nih pernah menjadi tukang bully? Tapi ternyata tidak pernah guys ya. Jadi sekarang dapat tenang gitu ya, bisa relax di sana nonton Ji-hoon mungkin, atau sekarang bisa streaming lagi musik video One Hour yang dulu untuk mengobati rasa kerinduan kalian akan One Hour. Dan ada informasi lagi nih penting mengenai Park Ji-hoon. Kalau kalian pengen tahu sih ya nonton aja lanjut ya. Jadi informasi terbaru menyebutkan nih guys bahwa produksi Blue Spring Prom Edition mengungkapkan nih guys bahwa pada bulan Januari yang lalu Park Ji-hoon akan membintangi serial drama mendatang bersama dengan Lee Shin-yeol dan juga Kang Min-ah. Laporan mengatakan bahwa pertunjukan yang akan datang pastinya akan menampilkan romansa kampus yang menggetarkan hati, termasuk juga dengan chemistry cinta yang penuh warna dari para karakternya. Dan sebagai permulaan, serial drama dari Blue Spring Prom Edition itu katanya akan didasarkan pada webtoon populer dengan judul yang sama juga. Dan of course ini akan menambah daftar ya betapa banyaknya webtoon yang dijadikan drama di tahun 2021. Nah, siapa dari kalian yang nggak sabar untuk nonton drama terbaru dari Ji-hoon? Langsung saja komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke artis yang terakhir. Di sini kita punya IU. Nah, IU di sini tidak dituduh guys melakukan bullying, tidak. Tapi di sini IU mengaku sebagai korban bullying. Apa yang terjadi dengan IU? Langsung saja kita kulik bersama-sama ya guys. Jadi sebelumnya nih guys, IU telah memposting behind the scene pembuatan musik video untuk AIDS pada tahun lalu. Nah, dalam video tersebut IU terlihat sedang syuting adegan video musiknya di rooftop atau atas atap. Nah, di sana dia berbagi sedikit tentang saat dia diintimidasi atau dibully oleh siswa yang lebih tua dan menekankan bahwa bully ini tidak seharusnya dilakukan oleh siapapun. Nah, dalam video itu dapat kita dengar ya percakapan dari IU dan juga seorang staff. Seorang staff di sini bertanya nih kepada IU, IU, anggaplah kayak gitu ya guys. Kamu pas muda sering nggak sih naik ke atas atap? Nah, terus di sini IU bertanya, oh aku sering dulu diseret-seret ke atas atap. Nah, disinilah IU mulai menceritakan bagaimana dirinya di saat masih kecil dulu sering dibully nih guys. Di sana IU menjelaskan nih guys, ketika saya masih di sekolah dasar, ada anak laki-laki dan juga perempuan yang lebih tua dari saya, yang mana mereka mengenakan seragam sekolah. Dan kemudian nanti mereka ini akan mendatangi saya dan juga teman-teman saya. Nah, saat itu saya dan juga teman-teman itu lagi mengendarai sepeda. Dan nantinya mereka akan memberhentikan kita, terus ngambil sepeda kita, nanti ngancam kita nih guys. Dan mereka juga tidak hanya mengancam, tapi meminta uang dari kita semua. Tapi dikarenakan saya dan juga teman-teman saya itu masih berada di sekolah dasar, of course kita di sini tidak dapat memberikan mereka uang ya, karena kita juga tidak bekerja. Jadi begitulah cerita dari IU semasa dia menjadi korban bullying. Nah, dikarenakan dia juga pernah menjadi korban, di sini IU telah memberikan peringatan kepada para pelaku bullying dengan memberikan tanda X dengan raut wajah yang sangat tegas. Di sini dia mengatakan bahwa tidak ada perundungan di sekolah dan menekankan bahwa perundungan di sekolah itu sangat buruk sekali dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun.
Nah, kalau dari kalian yang nonton, ada nggak sih yang memiliki pengalaman yang sama dengan Ayu? Langsung saja komen di bawah. Jujur ya guys, aku juga punya pengalaman yang sama dengan Ayu. Tapi selama ini aku tidak pernah memberikan dia uang atau apapun. Karena aku juga kayak tidak punya uang juga sih. Maksudnya gini loh guys, dia itu lebih kaya nih dari saya nih. Dia itu kan kaya banget gitu ya. Anak orang yang memiliki jabatan juga gitu ya. Tapi kenapa masih sempat-sempatnya meminta uang kepada orang-orang seperti kita ya? Wow, kemaruk banget gitu ya. Udah punya uang, masa minta lagi sama kita? Dan jujur, aku juga pernah menjadi korban bullying dulu waktu sekolah. Tapi kalau aku sih nggak terlalu parah ya. Ada yang lebih parah dari aku. Dan bahkan dia itu kayak parah banget sih guys, serius. Aku juga bingung sih kenapa dia masih bisa berteman gitu loh sama orang tersebut. Dia dibully. Dan pernah waktu itu ya guys, dia itu kayak ditendang tepat di hadapan aku sama teman-teman aku yang lain. Bayangin di kelas dia itu sampai melayang, ditendangnya keras banget. Ininya yang ditendang guys, sampai dia itu kayak mantul ke tembok gitu loh guys. Ngeri banget sumpah aku lihat itu. Itu adalah hal yang paling buruk yang pernah aku lihat selama masa hidupku. Aku baru ngeliat ada orang yang dipukul kayak gitu guys. Selama hidupku aku nggak pernah ngeliat orang dipukul kayak gitu. Dan orang tersebut emang juga sering sih ganggu aku. Tapi dia tuh nggak pernah loh sampai mukul gitu, nggak pernah sama sekali. Dan meskipun dia emang sering ganggu orang ya, sebenarnya dia tuh orang yang baik juga sih. Maksudnya kayak meskipun dia buruk banget lah, tapi adalah yang bisa kita ambil dari dirinya gitu loh guys. Dan ada satu pesan lagi dari aku kepada kalian semua nih. Nanti kalau kalian menemukan ada seorang netizen mungkin ya yang memposting bahwa oh aku ini korban bully dari idol ini, dari idol itu, jangan langsung percaya. Karena guys, kalau kalian percaya sama netizen tersebut, secara tidak langsung kalian di sini sudah mengambil bagian dalam menjatuhkan karir dari seorang. Kalian di sini sudah mengambil bagian untuk menghancurkan kehidupan dari seseorang. Dan bahkan nih guys, dengan komentar kalian yang sangat mematikan tersebut, sudah banyak korbannya. Mungkin ada yang sudah bunuh diri seperti itu, dan ada juga yang terluka mentalnya. Jadi, mohon sebelum percaya dengan sesuatu, tolong dikoreksi ya. Jangan sampai kasusnya kayak Wujin. Itu agensinya lagi nyari nih, siapa pelaku dibalik orang yang menulis hal palsu tentang Wujin. Nanti dia juga akan dijatuhi hukuman. Dan aku berharap sih hukumannya juga berat banget ya. Karena secara tidak langsung di sini dia telah menghancurkan kehidupan dari Wujin. Wujin katanya setiap hari mendapatkan bullying dari netizen. Komentar pedas terus diberikan kepadanya. Bahkan yang lebih parah adalah ada Sasa yang sampai nyebarin nomor Wujin. Dan nomor Wujin ini digunakan oleh para hatersnya untuk memberikan teror kepada Wujin. Parah banget ya guys. Intinya adalah yang terbaik aja buat idol-idol kalian. Jika mereka memang tidak pernah melakukan hal tersebut, kita berharap semoga kebenaran juga akan terungkap. Tapi jika seandainya mereka melakukan hal tersebut, semoga mereka diberikan kesadaran untuk meminta maaf kepada korban-korban mereka. Right? Oke guys, well, untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan nih, baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.